Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seger waras umpen. Pertama, saya ucapkan kepada saudara-saudaraku umat muslim yang sedang menjalankan ibadah puasa, semoga di bulan Ramadan ini dapat membawa kebahagiaan dan meningkatkan keimanan kita, serta tetap menjaga kerukunan dan toleransi bersama. Waktu saya lagi menikmati sebuah diskusi di channel YouTube nih, kebetulan ada beberapa tokoh yang jadi narasumber. Di antaranya ada Pak Yulvan Lindan yang baru mundur dari Nasdem. Lalu ada Pak Jazilul Fawait dari PKB. Juga ada juru bicara Menteri Pertahanan, Mas Daniel Ansor. Kok tiba-tiba Pak Yulvan nanya kebenaran kabar soal Pak Paloh menawarkan Pak Anies sebagai cawapresnya Pak Prabowo. Tentu ini bukan pertanyaan asal-asalan. Dan kita tahu Pak Yulvan Lindan juga mantan salah satu petinggi Nasdem. Walaupun sudah keluar, beliau masih dibocori info penting seperti itu. Akan bisa membaca gimmick sebelum dibicarakan udah tahu gimmicknya. Ini saya dengar kabar angin. Ya kan, konon kabarnya Pak Surya Paloh menawarkan Anies Baswedan sebagai cawapresnya Pak Prabowo. Benar nggak itu? Wah, ini benar-benar mengejutkan. Dan informasi itu mengejutkan kita semua. Berarti Pak Surya Paloh sudah menemui keraguan. Bila jadi Pak Surya Paloh berpatokan pada beberapa survei elektabilitas capres yang menunjukkan posisi Pak Anies tidak menguntungkan. Ada banyaklah lembaga survei yang melakukan survei, termasuk juga media mainstream menyampaikan hasil survei mereka. Memang Pak Anies pernah mendapat posisi tertinggi, mampu mengungguli Pak Ganjar dan Pak Prabowo. Tapi lembaga surveinya bukan lembaga survei yang lumayan dikenal publik. Kita tidak tahu itu beneran survei atau pesanan. Karena di beberapa survei, nama Pak Anies hampir belum pernah mengungguli nama Pak Ganjar dan Pak Prabowo. Misalnya di SMRC, LSI, Deni, JA, Litbang, Kompas, Carta Politika, Indobarometer, dan masih banyak yang lainnya. Apakah itu yang kemudian membuat Ketua Umum Nasdem mesti berpikir realistis daripada tetap menawarkan Pak Anies? Tapi kalah buat apa? Pak Surya Paloh itu sayangnya tidak mau rutin lihat dan mendengarkan analisa Om Ben. Coba kalau melihat dan mendengarkan analisa Om Ben, pasti dia akan berpikir. Atau analisis lain di channel Siwot, ada banyak yang mengupas mengapa Pak Anies itu tidak layak dicapreskan. Ditambah lagi, sudah capresnya, track rekornya tidak mentereng, parpol yang diajak koalisi malah PKS sama Demokrat. Itu sama saja menyesatkan diri sendiri. Ada banyak pihak yang menduga sejatinya Pak Surya ini tidak menginginkan Pak Anies. Cuma disodor-sodorkan ini oleh seseorang yang punya modal besar. Kebetulan Pak Surya juga seorang konglomerat. Klop lah sudah, saling memberikan garansi jika Pak Anies menang. Atau Pak Anies sendiri yang datang ke Pak Surya Paloh, lalu minta diusung dengan janji-janji tertentu. Ya hanya mereka dan Allah saja yang tahu. Tapi kembali ke soal yang ditanyakan Pak Yulvan, makin menunjukkan bahwa Pak Anies tidak memiliki kapasitas yang memadai. Dia juga sampai sekarang tidak mampu menyatukan parpol pengusungnya. Cuma 3 loh parpolnya ya pengusungnya nih. Nggak bisa jadi satu. Jangankan deklarasi mengumpulkan para pemimpin parpol untuk bertemu. Belum sempat sampai sekarang. Membahas progres koalisi, perubahan akan dibawa kemana dan akan berubah seperti apa.
Kapan ketua parpol koalisi perubahan pernah melakukan pertemuan itu? Koalisi ini memang koalisi yang aneh, yang tidak semestinya bisa disebut koalisi. Koalisi tidak lazim. Masa bersepakat siap bekerja sama, tapi belum pernah duduk satu meja khusus membahas tentang koalisi. Jadi kayak selintutan gitu loh. Tidak menganggap koalisi sebagai hal yang serius. Lucu nih. Kan beda dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Mereka malah sudah membuka sekretariat bersama. Atau Koalisi Indonesia Bersatu yang pernah menyelenggarakan silaturahmi nasional atau Silatnas KIB. Makanya kalau ditanya tentang koalisi perubahan, jawaban mereka selalu berbeda. Sederhana saja nih. Pak Anies ditanya kapan deklarasi koalisi, pasti jawabnya terserah anggota parpol. PKS ditanya nih hal yang sama, jawabnya secepatnya. Demokrat ditanya lagi, beda lagi jawabnya. Atas pertanyaan itu maunya deklarasi satu paket, baik deklarasi bakal capres, cawapres, serta parpol pengusung. Sedangkan kalau Nasdem ditanya menjawabnya begini, tinggal menunggu kesepakatan. Bayangkan itu, satu pertanyaan, 4 jawaban. Luar biasa nih. Berbeda. Itu pertanyaan sederhana, sampai sekarang 5 bulan berlalu. Tidak ada progres apapun di koalisi perubahan yang bisa menunjukkan mereka bisa kerjasama. Awal bulan ini, seperti kita tahu, Pak Surya Paloh bersilaturahmi ke kediamannya Pak Menteri Pertahanan, Pak Prabowo. Saat itu tidak banyak informasi yang muncul di permukaan. Ungkapan Pak Yulfan membuka takbir pertemuan tersebut. Meski Pak Jazizul Fawait dari PKB membantah kabar tadi, sulit kita tidak mempercayainya. Sebab setelah dilakukan deklarasi Pak Anies sebagai bakal capres, seingat saya nih, belum pernah ada lagi pertemuan antara Pak Surya dengan Pak Anies. Bukankah semestinya komunikasi mereka berjalan rutin, intens? Memang benar mereka bisa melakukan komunikasi dengan telepon. Masa sampai 5 bulan tidak ada pertemuan? Tidak ada pertemuan khusus loh, mengabarkan bagaimana progresnya, atau setidaknya ada evaluasi apa capaian yang bisa diperoleh selama 5 bulan itu. Kabar tentang deklarasi pun kembali tidak kita dengar. Dulu sempat beredar kabar deklarasi sebelum akhir tahun, nggak jadi. Katanya kemungkinan akhir Januari, nggak jadi. Awal Februari, belum. Gimana? Selalu batal. Lalu PKS berharap sebelum Ramadan tidak bisa terrealisasi. Ini menandakan koalisi ini tidak direstui. Jadi tidak perlu dipaksakan untuk tetap dilanjutkan. Nah, masyarakat pengetahuan, masyarakat juga harus ngerti nih. Kalau ini tidak bisa dipaksakan, ada yang menyumbat, ada yang menyambut dengan senang atas pencalonan Pak Anies. Mereka yang mendukung itu rata-rata memang orang itu saja. Coba lihat di sekitar kita, tetangga kita, atau saudara kita. Mereka biasanya suka merasa paling benar, woi, maju, sepuh, berani, dan sebagainya. Mendengar ceramah tausiah dari ustadz sendiri, kalau posting di grup WA seputar ibadah selalu berdebat, ngeyel. Yang penting ngeyel tok. Perkara bener kalau salah ngeyel pokoknya kan gitu kan, dan seterusnya itu. Tidak semua begitu, tapi kebanyakan yang saya temui ciri-ciri nempel di mereka. Makanya orang Demokrat dan Nasdem merasa tidak nyaman dengan orang-orang itu. Ayo, kapan coba para kader Demokrat mau selfie bareng para pendukungnya Pak Anies ketika berkunjung ke kota mereka? Ya nggak mau. Kalau begitu memang layak Pak Anies untuk dilupakan. Oke, demikian. Saudara, opini kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.